Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Purnama. Di sini saya akan menjelaskan materi mikroprosesor dalam rangka untuk memenuhi salah satu mata kuliah mikroprosesor dalam rangka ujian tengah semester. Langsung aja ke materi. Yang pertama, pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor dapat disebut juga sebagai CPU, Central Processing Unit. Mikroprosesor adalah mesin kecil yang berfungsi sebagai pemroses dan pengendali utama dalam sebuah proses yang terjadi pada rangkaian elektronik, misalnya komputer. Kedua, ada transistor, yaitu komponen utama sebuah chip. Transistor merupakan bagian terpenting dari mikroprosesor. Transistor adalah peralatan elektronik yang berfungsi sebagai seperti switch listrik mini yang berganti-ganti, yaitu seperti on dan off. Untuk proses bit yaitu ada on off atau 0 1. 0 untuk on dan off untuk 1 sebagai representasi data. Mikroprosesor dibuat dalam bentuk kecil, yaitu dalam sebuah chip. Mikroprosesor adalah sebuah piranti keras yang tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada perangkat lunak. Inilah yang membedakan mikroprosesor dengan rangkaian digital distrik. Kemampuannya untuk diprogram dan diprogram ulang adalah suatu kelebihan di dalam sistem mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki beberapa kriteria, nyatanya sebagai berikut, yaitu yang pertama, ukuran bus data internal. Jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antara komponen di dalam mikroprosesor. Ukuran bus data eksternal, yaitu jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antara komponen dan antar mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Selanjutnya ada ukuran alamat memori. Jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Kecepatan clock, yaitu rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor, yaitu fitur-fitur spesial. Fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas prosesan, floating point, multimedia, dan sebagainya. Selanjutnya ada chip. Chip itu sebagai untuk mengontrol informasi antara komponen sistem. Chipset terdiri dari sejumlah chip yang di motherboard yang saling berhubung dan berfungsi untuk mengontrol lalu lintas di informasi antara mikroprosesor dan komponen sistem lain yang terhubung ke motherboard. Jenis chipset ini menentukan jenis prosesor, memori, dan kartu video yang bisa bekerja pada motherboard yang sama. Cara kerja mikroprosesor, yaitu mikroprosesor diarahkan oleh suatu program dalam kode-kode bahasa mesin yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah memori. Agar sebuah mikroprosesor dapat memproses program di dalam mikroprosesor, minimal terdiri dari rangkaian digital, register, pengolahan logika, aritmetik, serta rangkaian sekuensial. Selanjutnya ada instruksi mikroprosesor, yaitu di mana sebuah hardware mikroprosesor sebuah hardware mikroprosesor tidak akan dapat berfungsi apabila tidak dilengkapi dengan instruksi-instruksi. Karena melalui instruksi ilmiah, komponen-komponen sebuah mikroprosesor dikendalikan agar mikroprosesor dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dari kendali peralatan rumah tangga, sistem keamanan mobil dan rumah, sampai pada sistem kendali di bidang militer dan bidang industri. Diperlukan susunan instruksi secara sekuensial sehingga dapat berfungsi sebagai penegak fungsi kendali. Sedangkan sistem mikroprosesor ditulis dalam bahasa yang disebut dengan bahasa assembly. Disebut dengan memahami instruksi dan menyusunnya dalam suatu urutan sekuensial yang akan digunakan untuk dapat menentukan instruksi pada sistem mikroprosesor. Instruksi tersebut diantaranya adalah yang pertama, instruksi mengisi dan menukar. Instruksi mengisi dan menukar isi dari register atau memori yang dibutuhkan dengan pengalamatan yang diikuti sertakan ke dalam sebuah instruksi. Alamat tersebut digunakan untuk menunjukkan sumber data dan tujuan data yang diinginkan. Yang kedua ada instruksi transfer block. Instruksi transfer block yang sangat baik
untuk memindahkan sejumlah data. Instruksi beroperasi dengan 3 register. Di antaranya yang pertama ada instruksi HL, penunjuk lokasi sumber, ada DE, penunjuk lokasi tujuan, dan ada BC, adalah byte counter. Yang ketiga adalah instruksi arithmetic dan logika atau ALU, singkatan dari Arithmetic and Logic Unit. Unit aritmatika dan logika adalah bagian mikroprosesor yang berfungsi melakukan operasi hitung aritmetik dan logika. Operasi aritmetika melalui operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi logika yang dapat dilakukan oleh ALU meliputi logika AND dan OR. Yang keempat ada instruksi putar dan geser. Fitur utama dari instruksi putar dan geser pada mikroprosesor Z8O adalah untuk memutar atau menggeser data dalam akumulator atau data yang berada dalam setiap register, general purpose atau lokasi memori. Yang kelima ada instruksi manipulasi byte. Kemampuan untuk set, reset, dan menguji byte individu dalam register atau memori lokasi yang dibutuhkan di hampir setiap program. Manipulasi byte memungkinkan untuk mengubah isi byte dalam register flag, yaitu dengan tujuan fasilitasi dengan perangkat lunak untuk pemanggilan rutin tertentu. Indikator kontrol kondisi eksternal atau data dikemas ke lokasi memori, membuat pemanfaatan memori yang lebih efisien. Yang keenam ada instruksi jump, call, dan return. Instruksi ini berfungsi untuk melayani permintaan program untuk melakukan lompat dari suatu alamat ke alamat tertentu. Panggilan untuk membuat rutin dan kembali ke program utama saat rutin yang dipanggil telah selesai tugasnya. Yang ketujuh ada instruksi input dan output. Mikroprosesor Z80 memiliki serangkaian instruksi input dan output. Pengalamatan dari perangkat input atau output dapat berupa absolut atau langsung secara register C. Selanjutnya yang kedelapan ada instruksi kelompok kontrol CPU. Beberapa tujuan secara umum instruksi kontrol CPU meliputi instruksi NOP, merupakan instruksi yang tidak melakukan apa-apa. Instruksi HAL, mengetikkan CPU sementara. DI dan EA adalah operasi interupsi yang diterima digunakan untuk mengunci dan atau mengaktifkan interupsi. Misalnya ada sejarah perkembangan mikroprosesor, yaitu pada tahun 1904 dioda tabung pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Sir John Abercrombie Fleming, yaitu pada tahun 1849 sampai 1945. Selanjutnya tahun 1906 ditemukan trioda hasil pengembangan trioda tabung oleh seorang ilmuwan Amerika yang bernama Dr. Lee De Vos. Kemudian terciptalah tetraoda dan pentode. Selanjutnya ada transistor pertama yang diciptakan pada tanggal 23 Desember tahun 1947 oleh Jane Bardeen, Walter Brattain, dan William Scully di Bell Laboratories. Komputer pertama dibuat oleh Babbage Analysis Engine Z1834 pada tahun 1834 sampai 1871 dengan trial model. Selanjutnya ada ENIAC atau Electronic Numerical Integral dan Kalkulator, yaitu mulai dibuat pada tanggal 17 Mei tahun 1943, yang terdiri dari 17.468 tabung vakum, 7.200 dioda kristal, 1.500 pemancar, dan 70.000 resistor dengan 10.000 kapasitor. Sekitar 5 juta sambungan yang disolder dengan tangan. Beratnya mencapai 27 ton, ukurannya 2,4 m kali 0,9 m kali 30 m. ENIAC mengambil luas sekitar 167 meter persegi, mengkonsumsi energi sebesar 160 kW. Tahun 1958 ada IC, Integrated Circuit, pertama dibuat oleh Jack Kirby di Texas Instruments, USA. Penemuan IC ini mendorong pengembangan IC digital tahun 1960 dan mikroprosesor pertama oleh
Intel pada tahun 1971. Sejarah perkembangan mikroprosesor. Mikroprosesor pertama di dunia adalah Intel 404, merupakan prosesor 4 bit. Kebanyakan kalkulator masih berbasis mikroprosesor 4 bit. Pada tahun 1971 diciptalah mikroprosesor 404. Pada tahun ini muncullah mikroprosesor pertama kali Intel, yaitu mikroprosesor ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Yang kedua ada mikroprosesor 8008 pada tahun 1972. Pada tahun 1972 yaitu mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. MP ini adalah MP 8 bit pertama. MP ini juga didesain untuk mengerjakan satu kerjaan saja. Ini adalah satu contoh gambarnya. Mikroprosesor 808. Yang kedua ada mikroprosesor 8080. Itu dengan MP terbaru dengan seri 808 ini, kita melakukan perubahan dari MP multi-voltage menjadi triple voltage. Teknologi yang dipakai NMOS lebih cepat dari sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. Selanjutnya mikroprosesor 8086. Ini adalah gambarnya. Prosesor CPU pertama 16 bit. Merupakan CPU pertama 16 bit. Perusahaan komputer IBM menggunakan prosesor 8086 SX ini untuk komputernya karena lebih murah dari harga 8086 dan juga bisa menggunakan mainboard bekas dari prosesor 8080. Selanjutnya ada mikroprosesor 286. Ini adalah satu gambarnya. Sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan mengeluarkan software yang digunakan untuk proses sebelumnya. Yang selanjutnya ada prosesor 80386DX. Ini adalah gambarnya. Merupakan CPU 30 bit pertama. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. Yang selanjutnya ada mikroprosesor 80486DX. Dikeluarkan pada tanggal 10 April 1989 dan bekerja 2 kali cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena pengalaman perintah 8 kali yang lebih cepat. Yang ke-8 ada prosesor Cyrix, yaitu dengan 486 SLC. Ini adalah satu contoh gambarnya. Prosesor ini membuat serangkaian chip 48C menggunakan kumpulan perintah yang sama seperti 486DX dan bekerja secara internal 32 bit seperti DX. Tetapi secara eksternal bekerja hanya mampu 16 bit seperti 386SX. Yang selanjutnya ada prosesor IBM 486 SLC2. Ini adalah gambarnya. Ini chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama LC2 dan LC3. Yang terakhir dikenal sebagai Blue Lightning. Chip-chip ini dapat dibandingkan dengan 486 SX Intel karena tidak mempunyai matematik kompresor yang menjadi satu. Selanjutnya ada Pentium Classic P54C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada tanggal 22 Maret tahun 1943. Pentium ini merupakan super scalar yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah setiap tick clock. Yang selanjutnya AMD Advanced Micro Device. Pentium AMD mempunyai chip-chip yang ditawarkan oleh Intel bersaing dengan ketat. AMD menggunakan teknologi yang mereka sendiri. Oleh karena itu prosesornya bukan merupakan klon-klon aneh. AMD mempunyai seri yaitu diantaranya K5, K6, K62, K63, K3 Alton. Selanjutnya ada AMD K5. Ini merupakan contoh gambarnya. Merupakan tiruan Pentium. K5 AMD juga ada yang
TR-166. Chip ini dimasukkan untuk bersaing dengan V166 Intel. Bekerja hanya pada 116 MHz secara internal. Selanjutnya ada IDT Winchip. IDT ini merupakan perusahaan yang lebih kecil yang menghasilkan CPU seperti Pentium MMX dengan harga lebih murah. Dan selanjutnya ada AMD K6. Diluncurkan pada 2 April tahun 1997. Chip ini bertujuan kerja sedikit lebih baik dari Pentium MMX. Oleh karena itu termasuk dalam keluarga P6. Selanjutnya ada Sirik 6x86X atau MII. Ini adalah satu gambarnya. Mempunyai chip dengan tujuan kerja tinggi di antara generasi K5 dan K6. Jenis pertama kedudukan melawan chip Pentium MMX dari Intel. Yang selanjutnya ada AMD K62. Ini adalah gambarnya. Versi model 8 berikut K6 mempunyai nama sendiri, yaitu Comfort Processor ini. Pada tahun 28 Mei 1998 dipasarkan sebagai K62 dengan seperti versi model 7 K6 yang asli. Dan selanjutnya ada Pentium Pro, yaitu pada tahun 1995. Pengembangan Pentium Pro dimulai tahun 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada tahun 1 November tahun 1995. Pentium Pro merupakan prosesor riset murni, dioptimalkan untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT dan OS 2. Yang selanjutnya ada Pentium 2 pada tahun 1997. Merupakan prosesor yang menghubungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Selanjutnya ini adalah Pentium 2 Celeron A dengan gambar sebagai berikut. Ada bagian yang menarik dari cartridge baru dengan 128 KB CL2 di dalam CPU. Hal ini memberikan tujuan kerja yang sangat baik karena CL2 bekerja pada kecepatan CPU penuh. Dan selanjutnya ada Pentium 2 Xeon. Ini adalah satu gambarnya. Pada tanggal 26 Juli tahun 1998, Intel mengenalkan cartridge Pentium 2 baru yang memberi nama Xeon. Ditunjukkan pada suatu server dan pertama kali high-end. Selanjutnya ada Pentium 3 Kitmei. Ini pada bulan Maret tahun 1999. Intel mengenalkan kumpulan MMX2 baru yang ditingkatkan untuk perintah gratis. Perintah ini disebut Cat Menu Instruction KNI atau SSE. Perintah ini ditujukan untuk meningkatkan unjuk kerja game 3D sehingga teknologi 3D Now AMD. Selanjutnya ada AMD K7 Alton. Ini adalah gambarnya. Diperkenalkan pada bulan Agustus tahun 1999. Seperti pada Pentium 2 yang dirancang sepenuhnya hanya milik AMD. Soket tersebut disebut soket A. Kecepatan clock 600 MHz merupakan versi pertama. Selanjutnya ada Xeon Pentium 3. Merupakan prosesor yang dapat dilaksanakan sebanyak 2, 4, sampai 8 atau lebih yang didesain secara khusus untuk mainframe dan server workstation yang lebih tinggi tingkatnya. Selanjutnya ada pada tahun 2000 ada Intel Pentium 4 prosesor. Merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,68 GHz. Ini adalah gambarnya. Nah, pada tahun 2001 Intel mengeluarkan Intel Xeon Processor. Ini ada gambarnya. Ini merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditunjukkan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Selanjutnya ada pada tahun 2001 Intel Pentium Processor.
adalah prosesor pertama yang berbasis 64 byte yang ditunjukkan sebagai pemakai pada server dan workstation setelah pemakaian tertentu. Ini ada satu gambarnya. Selanjutnya ada Pentium 2, yaitu generasi kedua dari keluarga Intineum, yaitu Intineum 2 prosesor itu pada tahun 2002. Selanjutnya ada Intel Pentium M prosesor pada tahun 2003. Chipset 855 dan Intel Pro Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino. Intel Centrino dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada Intel Pentium M735, 745, 755 prosesor 2 pada tahun 2004. Dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 MB L2C 400 MHz sistem bus dan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. Ini ada Intel E7520, E7320 chipset pada tahun 2004. Digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz FSB DDR2 dengan DDR2 400 memori NPSC Express Prefill Interface. Selanjutnya ada Intel Pentium 4 Extreme Edition dengan 3,73 GHz pada tahun 2005. Ini adalah gambarnya. Sebuah prosesor yang ditunjukkan untuk pasar pengguna komputer yang diinginkan suatu yang lebih dari komputernya. Selanjutnya ada Intel Pentium D820, 830, dan 840 pada tahun 2005. Prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 C pada setiap core dengan 800 MHz FSB dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3, GHz, dan 3,2 GHz. Selanjutnya ada Intel Core 2 Core Q6600 pada tahun 2006. Prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatannya lebih dari komputer yang ia miliki. Memiliki dua buah core dan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2C sampai 4 MB yang dapat diakses setiap core. Ini adalah satu contoh gambarnya. Selanjutnya ada Intel Quad Core Xeon X3210, X3220 pada tahun 2006. Digunakan untuk tipe server yang memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam bertutur kata. Sekian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.